Selamat hari Minggu dan selamat memasuki masa Paskah yang keempat. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, judul pembahasan kita pada hari ini ialah menjadi gembala yang baik dan pintu keselamatan di jalan modern. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, dewasa ini kerap kali kita mendapati banyak berita yang berisi klaim tentang otoritas banyak orang, para pemimpin yang menjanjikan kehidupan yang sejahtera, aman dan tentram melalui jalan mereka masing-masing. Secara pribadi, janji-janji tersebut dapat dipenuhi. Namun realitanya tak jarang para pemimpin tersebut malah membawa banyak orang kepada jalan yang sesat. Lebih parah lagi, jalan itu adalah jalan konflik yang menewaskan banyak pihak, seperti peristiwa perang yang terjadi pada saat ini. Injil hari ini mengisahkan sebuah perumpamaan yang disampaikan oleh Yesus mengenai dirinya sendiri. Yesus menyatakan bahwa Dia adalah gembala yang menuntut banyak orang kepada keselamatan dan juga pintu keselamatan menuju Allah. Dalam Injil diperlihatkan kepada kita gambaran-gembala yang baik dan gembala yang palsu atau seorang pencuri. Gembala yang baik merupakan figur pemimpin kawanan yang mengenal lumba-lumbanya. Dalam hal ini kita dapat melihat bahwasannya gembala yang baik memiliki relasi intim, memiliki relasi yang dekat dengan kawanan dombanya. Dalam perumpamaan yang ditulis dalam Injil pada hari ini diperlihatkan bahwa Yesus sang gembala yang baik mengenal domba-dombanya dengan menyebut nama mereka satu persatu dan memimpin mereka kepada rumput yang hijau. Demikian pula Yesus memanggil dan mengenal kita untuk dituntut menapaki jalan kehidupan menuju Allah. Yesus merupakan gembala yang baik, berjalan di depan kawanannya dan mengenal dombanya. Seperti apa kita kawanan? Selain itu, Injil juga memperlihatkan kepada kita bahwasanya Yesus juga merupakan pintu bagi domba-domba. Yesus merupakan pintu menuju keselamatan, persekutuan keselamatan. Yesus menjadi akses dasar untuk masuk kepada misteri Allah yang selama ini didampakkan oleh banyak orang. Menarik sekali bila kita kaitkan hal ini dengan kondisi zaman modern saat ini. Penegasan bahwa Yesus adalah pintu kepada persekutuan keselamatan hendak menekankan penegasan mendasar yang amat penting. Dasar keselamatan bukan hanya terletak pada etika sosial yang lazim diwartakan dianut oleh manusia pada zaman ini, melainkan dasar yang utama adalah iman akan Kristus. Oleh sebab itu, umat beriman diajak untuk semakin jeli terhadap perkataan tuntunan banyak orang, banyak pihak pada zaman ini. Kita patut bertanya, apakah hal itu sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Kristus sendiri? Hal tersebut dipertegas pula lewat ucapan Petrus dalam bacaan pertama yang telah kita dengarkan tadi, yakni menampilkan kewartaan Petrus pada saat peristiwa Pentakosta. Petrus bukan mewartakan dirinya sendiri, melainkan mewartakan Yesus Kristus, Sang Mesias yang telah bangkit mengalahkan maut dan menebus dosa kita. Petrus mewartakan keselamatan dalam Yesus Kristus dengan mengimbau orang untuk membuka diri pada pertobatan dan pembaptisan, sehingga banyak orang yang dapat menerima Roh Kudus seperti apa yang diterima oleh para rasul.
agar kemudian kita sebagai pengikut Kristus dapat menjadi saksinya di dunia. Janji keselamatan yang diberikan oleh Yesus Kristus bukanlah datang dari diri Petrus. Janji yang diwartakan oleh Petrus itu bukanlah janji dari diri Petrus sendiri, melainkan dari Yesus Kristus. Dengan demikian, keselamatan yang diwartakan oleh Petrus merupakan janji ilahi, bukan manusia. Janji yang membawa banyak orang pada keselamatan dan kehidupan kekal, bukan janji akan hal duniawi yang dapat binasa. Atas dasar janji itu juga, kita umat beriman dipanggil untuk meniru Sang Gembala Agung kita, Yesus Kristus, dengan menempuh jalan salib yang telah Dia laksanakan dengan penuh kesetiaan. Hal tersebut telah disampaikan oleh Rasul Petrus juga lewat suratnya yang telah kita dengarkan tadi. Sang Gembala Agung telah meninggalkan bagi kita sebuah teladan cinta kasih lewat jalan pengorbanan, yakni jalan salib. Dia tidak melawan ketika dicaci maki, hingga Dia mati di salib demi penebusan umat Allah, umat manusia. Demikian kita umat beriman dipanggil untuk menempuh jalan kasih itu dan menjadi pemimpin dan pintu yang membawa banyak orang menuju keselamatan dalam Yesus Kristus di zaman kita sekarang. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, pada hari Minggu panggilan ini kita juga hendaknya membuka diri untuk mendengarkan suara Yesus Kristus, Sang Gembala Agung kita, untuk meninggalkan segala kenyamanan dan beraksi di tengah dunia modern. Perlu disadari dan diakui bahwa modernitas memberikan banyak keuntungan bagi kita. Namun di sisi lain, kita juga perlu sadar celik, modernitas juga sering pakai oknum tertentu menjadi gembala palsu di tengah masyarakat, sehingga banyak orang yang tersesat dan jatuh pada ekstrem tertentu. Dewasa ini banyak orang yang memberikan iming-iming kenikmatan dan pengajaran yang tampaknya dapat menuntun manusia kepada kebahagiaan. Namun apakah itu kebahagiaan menjaga Yesus Kristus sendiri? Banyak orang yang mengajarkan menuntun orang-orang kepada kebahagiaan sendiri, berkedok gembala, tetapi hanyalah penipu. Namun segala umat Allah yang mendengarkan dan mungkin mengikuti gembala-gembala palsu tersebut terseret jauh dalam arus modernitas yang mulai menurunkan semangat Injil di tengah dunia. Untuk itulah umat beriman sekalian dipanggil untuk meneruskan misi Kristus di dunia. Kita lewat bacaan hari ini dibentuk menjadi gembala dan pintu yang mengarahkan segenap umat manusia kepada Allah dan kehidupan kekal. Bertepatan pada hari Minggu panggilan ini, hari Minggu Paskah keempat, kita merenungkan ajaran Paus yang lama. Untuk yang pertama, berdoa bagi panggilan hidup khusus, panggilan hidup sebagai seorang imam, hidup religius, dan juga misi gereja. Kedua, kita diajak untuk membangkitkan kesadaran bahwa panggilan adalah rahmat Allah yang perlu didukung oleh seluruh komunitas gereja, sehingga setiap orang sadar akan kewajibannya menjawab rahmat panggilan Allah tersebut dengan berorientasi pada tugas penggembalaan Kristus di dunia, menjadi imam, nabi, dan raja di tengah masyarakat. Setiap orang dipanggil untuk menjalankan misi Kristus, yakni
mengembangkan kerajaan Allah yang telah didirikan di dunia dengan mengamalkan cinta kasih, seperti Yesus yang menyerahkan diri bagi dunia lewat jalan salib, jalan kasih. Jalan kasih tersebut memungkinkan kita semua untuk menjadi gembala dan pintu bagi orang lain di tengah lingkungan pengaruh modernitas pada masa ini. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, semoga lewat bacaan dan perenungan pada hari ini, semangat untuk menjadi gembala dan pintu pada cara modern semakin berkembang, dan kita entah itu jadi seorang imam, jadi seorang religius, bapak keluarga, ibu dalam rumah tangga, bahkan anak, kita